Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Binda Fadela Rosa, NPM 21 10 10 257. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai atau terkait dengan hukum internasional. Yang sebelum itu saya berterima kasih kepada Pak Parman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait hukum internasional. Baik, langsung saja. Hukum internasional, definisinya. Menurut Mukhtar Kusumamajam, hukum internasional didefinisikan sebagai suatu kaidah atau keseluruhan asas atau keseluruhan tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hukum internasional yang bukan bersifat perdata. Lalu Kusumamajam juga menjelaskan tentang ruang lingkup hukum internasional. Yang pertama, hubungan hukum antara negara dengan negara. Yang kedua, hubungan hukum antara negara dengan subjek bukan hukum negara. Yang ketiga, tentang hubungan hukum dengan subjek bukan negara dengan satu sama lainnya. Lalu saya menjelaskan tentang bentuk hukum internasional. Hukum internasional ini memiliki beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di satu bagian dunia tertentu. Yang pertama yaitu ada hukum internasional regional, yang merupakan berlaku atau terbatas di suatu lingkungan berlakunya. Misalnya itu hukum internasional Amerika atau Amerika Latin, di mana konsep landasan kontinen yang mula-mula itu tumbuh di benua Amerika, lalu hingga sekarang menjadi hukum internasional umum. Yang kedua yaitu ada hukum internasional khusus yang merupakan berlaku bagi negara-negara tertentu. Misalnya itu Konvensi Eropa mengenai HAM. Yang ketiga yaitu ada hukum internasional umum yang merupakan jenis hukum internasional ini adalah berisi peraturan atau yang dilaksanakan secara global dan berlaku untuk umum bagi negara mana saja yang terlibat. Selanjutnya yaitu ada sumber hukum internasional. Pada dasarnya itu hukum internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal dalam hukum internasional ini ditegaskan dalam Stratara Mahkamah Internasional yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1, di mana sumber hukum internasional ini dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum utama atau primer dari hukum internasional yang baik berbentuk A. Lawmaking Treaty yang merupakan perjanjian internasional yang menerapkan ketentuan umum internasional yang berlaku umum. Misalnya itu Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Yang kedua yaitu ada Treaty Contract yang merupakan perjanjian internasional yang menerapkan ketentuan hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi dua pihak atau lebih dan membuatnya berlaku khusus bagi pihak-pihak tersebut. Yang kedua yaitu ada kebiasaan internasional, yang kedua yaitu ada prinsip hukum umum, yang kedua yaitu ada keputusan pengadilan, yang terakhir yaitu ada pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Selanjutnya yaitu ada subjek hukum internasional. Kusumamajam juga memaparkan bagian subjek hukum internasional. Yang pertama yaitu ada negara yang merupakan subjek utama dalam hukum internasional. Yang kedua yaitu ada organisasi internasional yang beranggotakan PBB, IMF, ASEAN, dan Uni Eropa. Yang ketiga yaitu ada Palang Merah Internasional. Yang keempat ada Tahta Suci Vatikan. Yang kelima ada pemberontak. Yang terakhir ada individu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum internasional. Yang pertama yaitu ada prinsip kesamaan derajat negara-negara yang merupakan sebuah dasar untuk mengakui bahwa setiap negara di dunia ini memiliki derajat yang sama, tidak peduli negara tersebut besar atau kecil, karena semua negara itu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam menjalin hukum internasional. Yang kedua yaitu ada prinsip penentuan nasib sendiri yang merupakan sebuah dasar yang mana bangsa dari
setiap negara itu berhak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri, dan setiap negara itu berhak untuk menghargai hak tersebut. Yang terakhir yaitu ada prinsip non-intervensi, yang merupakan prinsip untuk tidak ikut campur dalam kemerdekaan negara lain, dan karena bukan urusan negaranya sendiri. Selanjutnya yaitu ada asas-asas yang harus dilaksanakan dalam praktik hukum internasional. Yang pertama, asas tersebut setiap negara itu berhak untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang kedua, setiap negara itu menghargai kemerdekaan negara lain. Yang kedua, setiap negara tidak boleh melakukan peperangan propaganda. Selanjutnya, negara tidak boleh melakukan tindakan ancaman dalam wilayah tertentu. Lalu setiap negara itu wajib untuk memenuhi kewajibannya dan membuat negara lain itu percaya bahwa negara tersebut harus bisa untuk memenuhi kewajibannya. Lalu setiap negara itu harus memberikan solusi perdamaian atas permasalahan internasionalnya dengan cara yang damai. Lalu setiap negara itu harus bisa mengupayakan masalah-masalah yang terjadi dalam hukum internasional ini. Selanjutnya yaitu ada tujuan hukum internasional. Yang pertama yaitu ada menciptakan sistem hukum yang teratur dalam hubungan-hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilan. Yang kedua yaitu mengatur masalah bersama yang penting dalam hubungan subjek-subjek hukum internasional. Lalu selanjutnya yaitu ada perbedaan hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum internasional yaitu hukum internasional ini didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka. Sedangkan hukum nasional yaitu berpangkal pada dasar pikiran lain, yaitu dipengaruhi oleh analogi dengan hukum tata negara. Jadi kesimpulannya yaitu hukum internasional itu merupakan seluruh kaidah atau ketentuan yang mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, atau hukum internasional yang bukan bersifat perdata. Lalu ruang lingkup hukum internasional ini mengatur tentang hubungan antara negara dengan negaranya. Yang kedua yaitu mengatur tentang hubungan negara dengan subjek hukum bukan negara. Yang ketiga yaitu mengatur tentang subjek hukum bukan negara dengan subjek hukum bukan negara satu sama lainnya. Lalu setiap negara itu wajib untuk membentuk perdamaian dengan negara lain. Lalu setiap negara itu harus bisa mengupayakan masalah-masalah internasional yang harus diselesaikan secara damai. Lalu setiap negara itu harus bisa memenuhi kewajibannya. Lalu setiap negara itu tidak boleh melakukan tindakan ancaman agresi terhadap suatu wilayah. Lalu hukum internasional itu tak lain sebagai untuk menciptakan sistem hukum yang teratur dalam hubungan-hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilannya. Lalu hukum internasional ini harus bisa untuk mengatur masalah bersama yang penting dalam hubungan subjek hukum internasional. Hukum internasional ini
dalam arti masing-masing dia itu berdiri sendiri, yang satu tidak di bawah kekuasaan lain, sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.